Selamat datang kembali di channel Bermatematika. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang aturan rantai untuk fungsi dua variabel. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke aturan rantai ini, kita akan melihat dulu sesuatu. Ya. Jadi katakanlah, misalkan kita punya sebuah partikel yang bergerak lurus dengan vektor kecepatannya adalah vektor konstan, katakanlah berapa ini? 2,1 misalkan. Ya. Ini vektor kecepatan. Jadi Vt sama dengan ini. Apa artinya? Vektor kecepatannya adalah vektor 2,1. Mula-mulanya misalkan kita berada di titik P, kemudian partikelnya bergerak konstan dengan kecepatan 2,1. Artinya, dalam 1 detik, katakanlah kalau kita menggunakan satuannya detik, berada di titik ini. Ya. 1 detik kemudian, dia ada di sini. Dengan vektor ini adalah persis sama dengan vektor yang ini. Vektor U di sini, ini juga U. Oke. Jadi, kalau kita melangkah misalkan T detik, ya kita kalikan dengan T si vektor ininya. Jadi seperti itu ya yang dimaksud dengan vektor kecepatan. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan ketika kita ingin melihat seberapa besar perubahan ketinggian diakibatkan oleh perubahan waktu. Jadi misalkan kita punya permukaan Z sama dengan fxy, katakanlah seperti ini. Ya. Kemudian kita berada di titik P. Ini ada di atasnya titik X, Y. Nah, si titik X, Y ini bergantung kepada waktu. Jadi, katakanlah kita punya partikel yang bergerak di bidang XY mengikuti suatu kurva. Ya, jadi ini bidang XY-nya itu. Kemudian kita punya partikel yang bergerak, katakanlah seperti ini. Ya, ini adalah titik ketika partikelnya di waktu T. Ya. Nah, kita ingin tahu kalau partikelnya bergerak sepanjang lintasan ini, seberapa besar perubahan ketinggian dari Z, seberapa besar Z-nya berubah. Jadi yang kita tanyakan adalah apa dz per dt-nya. Oke. Nah, ini dz per dt itu kan kurang lebih perubahan z dibagi dengan perubahan t, dan kita ambil perubahan t-nya menuju 0. Jadi ini adalah limit dari delta t menuju 0, delta z dibagi dengan delta t. Oke. Jadi ketika t-nya berubah dari t ke t plus delta t, katakanlah di sini, ini adalah posisi x ketika t-nya t plus delta t, y-nya di t plus delta t. Oke. Nah, ketika berubah dari sini ke sini, seberapa besar tinggi z berubah? Ya. Nah, si delta z sendiri ini adalah apa? Delta z, perubahan nilai z ketika dia di sini, selisih dari perubahan nilai z ketika dia ada di titik ini dibandingkan dengan ketika dia ada di titik ini. Jadi ini adalah f dari x t tambah delta t, y t tambah delta t dikurangi f x t, yt dibagi dengan delta t. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau delta t-nya seperti ini, berarti si titiknya berubah atau titiknya berpindah mengikuti vektor ini. Ya. Oke. Nah, kalau kita ambil delta t-nya menuju 0,
ya. Maka ini kan si vektor ini kita dapatkan dengan mengurangkan koordinat ini dikurangi koordinat ini. Ya, kalau kita bagi dengan delta t, kita akan mendapatkan vektor yang searah dengan ini, tapi mungkin lebih panjang, gitu ya. Oke, yang ini adalah delta x. Ya, ini vektor yang koordinatnya adalah delta x per delta t, delta y per delta t. Nah, kalau delta t-nya menuju 0, maka yang kita dapatkan adalah apa? Limit dari ini. Dan limit dari ini adalah vektor singgung. Ya. Jadi, kita punya vektor singgung. Ini gambarnya mungkin kita ubah sedikit. Ini aja. Jadi, ini adalah vektor singgung. Ini adalah x aksen t, y aksen t. Jadi, ketika kita menghitung si dz per dt ini, kita menghitung seberapa besar perubahan ketinggian kalau kita bergerak dalam arah vektor singgung ini dengan kecepatannya sebesar ini. Ya. Nah, kita ingat bahwa untuk menghitung seberapa cepat ketinggian berubah dalam arah vektor tertentu, kita menggunakan menggunakan turunan berarah, ya. Jadi ini sama aja dengan turunan berarah dalam arah vektor ini, vektor singgung. Ini kita tulis sebagai v aksen t aja gini. Dari f di titik x, y. Ya. Nah, tapi yang ini tuh cuma menyatakan seberapa cepat dia berubah kalau kita bergerak satu satuan dalam arah vektor ini. Ya. Tapi ketika kita menghitung ini, yang kita hitung adalah seberapa cepat z-nya berubah kalau kita bergerak dari titik ini ke titik ini. Berarti kalau tadi satu satuan besar perubahannya sebesar ini, berarti kalau kita bergerak sejauh ini, kita harus kalikan lagi dengan si vektor ini. Jadi ini sama dengan v aksen t. Ya. Nah, kalau Anda ingat, yang ini itu adalah gradien f di titik x, y dikali dengan kali titik dengan vektor satuan arah ini, v aksen t dibagi dengan panjang v aksen t. Nah, tapi ini si v aksen t-nya kita kalikan lagi dengan v aksen t. Jadinya kita peroleh dz per dt sama dengan gradien f di titik x, y didotkan, ininya kita coret v aksen t. Seperti ini, ya. Atau kita tuliskan, atau kita rumuskan, aturan rantai itu bilang bahwa kalau kita punya z fungsi dalam x dan y, kemudian x dan y-nya sendiri bergantung kepada t, maka jadi jika f fungsi dalam xy dengan xy fungsi dalam t, maka dz per dt, diferensial total, ini menyatakan seberapa cepat z-nya berubah kalau t-nya berubah. Ya. Jadi kecepatan sesaat ketika kecepatan atau perubahan nilai sesaat dari z ketika t-nya berubah. Ini sama dengan ini gradien f di titik x, y do f per do x, do f per do y didotkan dengan vektor kecepatan. Vektor kecepatannya adalah x aksen t, y aksen t, dx per dt, dy per dt. Dan ini lebih sering kita ingat sebagai ini, dz per dt sama dengan do f per do x kali dx per dt ditambah do f per do y dikali dy per dt. Nah, apa yang membedakan yang satu menggunakan do, yang satu menggunakan d?
kita menggunakan do kalau si fungsinya bergantung kepada lebih dari satu variabel. Seperti di sini, f bergantung kepada dua variabel. Jadi kalau kita ingin menurunkan terhadap x saja, berarti kita harus menggunakan turunan parsial terhadap x. Tetapi di sini dx per dt kita gunakan d karena si x dan y-nya masing-masing hanya bergantung kepada t saja. Jadi kita gunakan notasi d instead of do. Ya. Jadi ini yang perlu kita ingat, ya. Oke. Oke. Kemudian kita akan lihat bagaimana kita mempergunakan hal tersebut. Oke, contohnya misalkan f sama dengan 2x kuadrat y ditambah xy kuadrat misalkan. Ya. Kemudian x-nya sama dengan 3t kuadrat, yt-nya sama dengan e pangkat t. Ya. Kita bisa menanyakan, tentukan dz per dt dt sama dengan 0 misalkan. Ya. Oke, dz per dt menurut aturan rantai adalah do f per do x kali dx per dt ditambah do f per do y dikali dy per dt. Kita turunkan f terhadap x saja, hasilnya adalah 4xy dikali dx per dt. Dx per dt-nya 6t ditambah dengan do f per do y 2xy. Oke. Sorry, kita turunkan terhadap x ya. Terhadap y, betul. Kita turunkan terhadap y berarti jadinya 2xy. 2xy dy per dt turunkan terhadap ini e pangkat t, ya. Nah, di t sama dengan 0 kita lihat x-nya berapa. Kalau t-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 0, ya. Y-nya sama dengan e pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Jadi si dz per dt dt sama dengan 0. Ya, karena x-nya 0, ini 0, kebetulan. Ini juga x-nya 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. Ya, mungkin ini contohnya agak sedikit tidak menarik ya. Anda bisa nyoba lagi untuk nilai t yang lainnya. Oke. Nah, kemudian cara sederhana untuk mengingat ini adalah sebagai berikut ya. Kita menggunakan diagram pohon gitu istilahnya. Jadi misalkan kita punya fungsi z sama dengan fxy gini ya. Dia fungsi dari x dan y. Kemudian x dan y-nya keduanya merupakan fungsi dalam t. Jadi kalau kita ingin menurunkan z terhadap t, kita cari semua jalur yang mungkin untuk mencapai dari z ke t. Bisa lewat jalur ini. Untuk lewat jalur ini berarti kita harus turunkan ini terhadap ini dulu. Ya, karena z-nya fungsi dalam dua variabel. Ketika kita menurunkan terhadap x, kita harus menggunakan turunan parsial. Jadi do f per do x ini ke sini, dx per dt ditambah dengan sini dy per dt. Oke, seperti itu ya. Dan ini tidak hanya untuk f-nya ketika dua variabel saja, bisa lebih dari dua variabel. Misalkan z-nya fungsi dalam x, y, dan w. Gitu. Jadi ini ada x, y, w. Jadi ada 3 jalur, gitu ya. Oke, ini agak.
Berikutnya, misalkan kita punya fungsi yang bergantung kepada x, y, dan masing-masing x dan y-nya bergantung kepada dua variabel yang lain. Misalkan f, dia bergantung kepada x dan y, si x-nya bergantung kepada s dan t. Demikian juga dengan y-nya. Jadi kita punya jalur ke sini dan ke situ, ini juga ke sini dan ke situ. Nah, ya kita mencoba untuk menghitung turunan f terhadap s. Nah, kalau tadi di sini, ketika kita ingin menghitung turunan z terhadap t, kita bisa meninjau z-nya itu fungsi dalam t saja. Tapi di sini, f-nya itu fungsi dalam s dan sekaligus dalam t. Ya. Jadi kalau kita ingin menghitung turunan f terhadap s, sebetulnya yang kita hitung adalah turunan parsial dari f terhadap s. Ya. Jadi ini adalah, kalau kita ingin menghitung do f per do s, gimana caranya? Kita cari semua jalur untuk sampai ke S. Bisa lewat sini atau lewat sini. Jadinya apa? Kalau lewat jalur yang ini, do F per do X kali do X per do S ditambah lewat jalur yang sini. Do F per do Y dikali do Y per do S. Ya. Satunya lagi, do F per do T lewat jalur sini, do F per do X per do T ditambah do F per do Y kali dengan do Y per do T. Ya. Nah, kalau sebelumnya ketika kita belajar aturan rantai di kalkulus 1, kita belajar tentang aturan yang berkaitan, laju yang berkaitan. Demikian juga untuk fungsi dua kubah kita punya situasi yang serupa. Ya. Katakanlah misalkan kita punya sebuah tabung gitu. Oke. Katakanlah tabungnya berupa logam misalkan ya. Si logam ini dipanaskan sehingga si jari-jari dan jari-jari dari alasnya dan tingginya berubah, ya, oke, jari-jari dan tingginya berubah. Nah, si perubahannya kan nggak mesti konstan, ya, bisa bergantung kepada sebuah fungsi. Tapi katakanlah misalkan tepat pada saat R-nya sama dengan berapa? Bentar, saya lihat contoh soal. Tepat pada saat R-nya sama dengan 10 cm dan H-nya adalah 100 cm, kita punyai bahwa R-nya bertambah besar dengan laju 0,2 cm per jam, sedangkan tingginya bertambah juga dengan laju 0,5 cm per jam. Jadi si dr per dt-nya 0,2, kemudian dh per dt-nya 0,5. Nah, kalau masing-masing jari-jari dan tingginya berubah terhadap waktu, maka tentu otomatis luas permukaan logam ini akan berubah, ya. Jadi pertanyaannya, seberapa cepat luas permukaan tabung berubah? Ini pasti akan bertambah karena R dan H-nya dua-duanya bertambah. Oke. Jadi ini dengan kata lain apa yang ingin kita cari? Kalau kita misalkan si S-nya itu adalah luas permukaan tabung. Jadi misal S sama dengan luas permukaan tabung.
Jadi yang ditanya apa? Yang ditanya adalah seberapa cepat perubahan S terhadap T ketika tepat pada saat R-nya sama dengan 10 dan H-nya sama dengan 100. Ya, berapa ini? Ini yang ditanyakan. Nah, untuk menghitungnya, kita akan gunakan aturan rantai. Ya. Si S-nya sendiri apa? S, kita ingin hitung permukaannya. Pertama, kita hitung luas tutup. Kita asumsikan ini ada tutupnya. Luas tutup dan alas. Jari-jarinya R, berarti luasnya ini PR kuadrat, ini juga PR kuadrat. Berarti 2 PR kuadrat. Oke. Kemudian si tabungnya ini kita bisa beberkan panjangnya, jadi seperti ini kurang lebih. Ya. Ini tingginya H, kemudian ini berasal dari keliling lingkaran ini. Ini 2 PR. Berarti si luas selimut tabungnya adalah 2 PRH. Oke. Jadi kita punya situasi di mana S fungsi dalam R dan H, kemudian si R dan H-nya fungsi dalam T. Okay. Berarti kalau kita ingin menghitung ds per dt sama dengan lewat jalur sini plus lewat jalur situ. Do S per do R dikali dr per dt ditambah do S per do H dikali dh per dt. Ya. Oke. Jadinya berapa? Mungkin mesti kita bisa tulis di sini. S-nya adalah ini. Kalau kita turunkan terhadap R, hasilnya apa? 4 PR ditambah 2 pH. 4 PR di PR dikali 4 PR ditambah 4 PR ditambah ini turunkan terhadap R 2 pH dikali dengan laju perubahan R. Nah, diberitahu adalah ketika pada saat yang kita inginkan laju perubahan R-nya adalah 0,2 ditambah dengan turunkan S terhadap H, ini tidak mengandung H, jadi yang ini saja 2 PR dikali 0,5. Ya. Nah, sekarang ketika R-nya sama dengan 10 dan H-nya sama dengan 100, ds per dt-nya menjadi ini S besar. Masukkan R sama dengan 10 dan H sama dengan 100. R masukkan 10R ke sini jadi 40, H 100, 200, 240 pi dikali 0,2 ditambah masukkan R sama dengan 10, 20 pi kali 0,5. Jadinya 48 pi ditambah berapa? 10 pi sama dengan 58 pi, satuannya ini cm kuadrat per jam. Oke, jadi tepat ketika jari-jarinya 10 dan tingginya 100, si permukaannya dia bertambah dengan laju perubahan sebesar 58 pi cm per jam. Ya. Oke. Nah, kemudian penggunaan yang lainnya adalah untuk mencari kemiringan dari suatu kurva yang diberikan lewat fungsi yang implisit, ya. Jadi kan fungsi implisit bisa dituliskan sebagai atau kurva di bidang gini misalkan, ini bisa dituliskan sebagai fxy sama dengan 0. Ini bukan merupakan fungsi, ya, tapi kita bisa mendapatkan kurva yang semacam ini lewat persamaan yang bergantung kepada xy
sama dengan 0. Ya. Nah, di kalkulus 1 kita menurunkannya secara implisit untuk mencari katakanlah berapa kemiringan garis singgung di titik ini, misalkan. Ya. M-nya berapa. Nah, untuk mendapatkan, ini kan pada intinya adalah kita ingin mencari dy per dx. Nah si dy per dx itu bisa kita peroleh juga lewat aturan rantai. Jadi kita memandang si f-nya ini fungsi dalam x dan y. Oke. Kemudian si y-nya ini kalau kita hanya meninjau pada suatu daerah yang kecil, katakanlah daerah sini, ini bisa dianggap sebagai fungsi dalam x. Jadi baik x maupun y dia merupakan fungsi dalam x ini. Ya. Sehingga kita bisa, kalau kita ingin kita bisa mencari turunan dari f terhadap x. Ya. Jadi misalkan df per dx sama dengan apa? Lewat jalur sini df per dx dx per dx ditambah df per dy dy per dx. Nah ini besarnya 0 karena dia fungsi 0 ya. Fungsi konstan 0. Jadi si f-nya konstan sama dengan 0, berarti si nilai f-nya nggak berubah. Sama dengan 0. Kemudian, maaf ini f besar. Oke. Yang ingin kita cari adalah dy per dx. Ini bisa kita pindahkan, tapi sebelum kita pindahkan, kita lihat bahwa dx per dx sama dengan 1. Jadi ini 0 sama dengan df per dx ditambah dengan df per dy kali dy per dx. Jadi kalau kita isolasi si dy per dx-nya, ini sama dengan minus df per dx dibagi dengan df per dy. Ini bisa kita gunakan untuk mencari kemiringan garis singgung, atau untuk mencari berapa besar turunan dari y terhadap x. Kayak contohnya, yang sederhana aja. Sekarang kita punya lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Lingkaran berjari-jari 2. Kita ingin tahu seberapa besar kemiringan garis singgungnya di titik 1,1 ya. Jadi berapa kemiringan garis singgung yang ini. Oke. Maka kita bisa gunakan apa yang kita dapatkan tadi, yang ini ya. dy per dx. Jadi kita punya si fxy-nya itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat minus 4 sama dengan 0 ya. Df per dx-nya adalah 2x, df per dy-nya adalah 2y. Jadi menurut rumus tadi, si dy per dx-nya apa? Minus dari df per dx minus 2x dibagi dengan 2y sama dengan minus x per y. Jadi kalau kita ingin tahu berapa kemiringan garis singgung di titik 1,1, tinggal kita substitusikan x sama dengan 1 dan y sama dengan 1. Jadi di x sama dengan 1, y sama dengan 1, dy per dx-nya adalah minus 1 per 1, min 1. Ya. Jadi kemiringannya adalah min 1. Cukup masuk akal melihat gambarnya. Oke, mungkin begitu saja kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam.